Gak akan sampai karena memang bukan edukasi. Udah lu ngaku aja itu lu tuh bego di situ. Nah, ada tambahan minum nih, mantap kali nih sama makanan. Silakan kalau mau lanjutin. Nah. Lu kan mau ngelurusin. Iya. Kalau pada saat Bilar ataupun siapapun yang ngomong masalah anjay, gue tidak pernah mention orangnya, tapi gue mention apa yang dikatakannya. Oke. Termasuk gue pun ngomong loh 2019. Oke. Dan gue mengaku ya gue ngomong. Iya. Oke. Tadinya lu nggak akui ya? Oh ngakui, gue Oh, nggak. Bahkan ada akun Instagram gosip-gosip, wah ini pasti keluar. Gue udah tahu. Iya. Karena gua Artinya ngomong. lu udah prepare ketika lu akan bikin konten ini, lu akan diserang balik. Iya kan, gue mengakui gue ngomong soalnya, gitu loh. Terus gini bang, sebenarnya gue pengen ngasih tahu semuanya nih, termasuk nih, Iya. Kodesu, Bang Yonglex, eksklusif gue belum ngomong. Ya. Kalau sebenarnya kalian menghujat gue, kalian memaki-maki gue, kalian tidak suka di sosial media, buat gue itu tidak masalah. Tapi asal kalian tahu, Ya. gue itu membuat konten, Kita tahu kok. just konten. Kita tahu. Dan kalian menikmati itu dengan cara membuli atau apapun. Dan asal kalian tahu, gue mendapatkan berkahnya di situ, bro. Berkahnya itu apa? Berkahnya. Gue nggak bahas masalah agama ya. Kalau masalah agama jelas gue dapat pahala karena hujatan seseorang. Belum tentu. Of course. Belum Agama yang gue percaya ketika kita mengumpat seseorang, orang yang diumpat itu Karena mendapatkan ada pahala. kepercayaan gue juga berkata begini, berbahagialah orang-orang yang membuat kedamaian dan tidak beruntunglah orang-orang yang membuat kericuhan. Oke, gimana kalau kita tinggalkan sisi itu? Ya udah. Yang sisi Makanya gue dunia, bilang belum tentu. gue mendapatkan keberkahannya. Iya. Orang mengenal gue. Satu. Konten gue dinotis orang. Betul. Yang ketiga, sorry, ekonomi, AdSense, sponsor, datang ke gua. Ya buat lu aja. Yes. Gua mendapatkan profit di situ dan benefit. Betul. Tapi yang gue pengen sampaikan ke kalian semuanya, Iya. gua pun tidak akan selamanya menjadi manusia yang selalu bisa mengkontrol untuk edukasi. Karena gue manusia biasa. Pasti gue pernah salah dan gue akan salah ke depan. Nggak nangkep. Terus? Image orang bilang gue edukasi. Image itu lu yang bikin. Iya, tapi di mata orang kan sampai banyak orang, sang edukator. Gara-gara lu mau mengedukasi kita dengan kata anjay. Iya, keluar pertama di situ. Iya. Tapi gue bilang, gue tidak akan selamanya menjadi seorang edukator. Karena apa? Karena apa? Karena gue bukan profesi seorang pengajar, dosen, guru. Ah enggak, gue nggak yakin itu alasan lu. Oh iya bang, kalau gue adalah seorang guru, dosen, profesor, gue mendedikasikan diri gue untuk menjadi edukator seumur hidup. Belum Dengan tentu. profesi itu. Belum tentu lah. Kalau dia nggak digaji baru. Ya Kalau kan masih gua- digaji kerja. Betul, dengan profesi itu kan. Ya. Tapi kan gue tidak dengan profesi itu. Profesi gue as a content creator. Enggak, buat gue lu membelokkan masalah. Bukan membelokkan masalah ya. Gue Enggak, pengen... lu sekarang sedang bersembunyi nih, mundur ke belakang kalau istilah gue. Tadi kita udah sampai di titik itu, di mana lu akhirnya mengakui bahwa ada peluang sensasi dan kemudian, ya, gua terinspirasi dari Bilar. Iya dong. Devi, biar cepet lo ngakuin lu tuh kemarin Nggak, begitu lu terinspirasi nggak dari Bilar? Terinspirasi kalau gua jujur, gua bikin konten curhat bang. Nih, gua ngomong, gua terinspirasi dari Deddy Kobusher. Sama. Karena dia ngomong sama gua, konten podcast itu kuncinya ada di ngobrol. Gua akuin nih, gitu loh. Ngapain gua harus kayak, gua nggak ngomongin Bilar, gua nggak ngomongin Deddy. Kenapa sih lu dengan Bilar sampai segitunya? Cemburu kah? Iya nggak apa-apa. Gua cemburu juga nggak apa-apa. Enggak. Gua Gue cemburu cinta ya, siapa tahu. memanfaatkan dan menggunakan traffic yang terjadi. Karena traffic kalimat yang terjadi pada saat bulan September 2020 adalah trending satu anjay. Oh, lu memanfaatkan Oh itu. iya dong, itu marketing. Kalau kita ambil posisi yang bikin trending siapa? I don't know. Salah satunya Bang Yonglek dengan lagunya. Iya. Salah duanya ada lagu Salah dangdut. duanya. Salah duanya ada. Ya kan ada lagu dangdut yang anjay kan? Iya. Lihat. Terus salah tiganya di 2020 muncul. Bilar dan Lesti menggunakan itu. Trending. Lu baru bikin di 2000 berapa? 2020. Berarti ada hubungannya di 2020 dong. Siapa yang membawa?
Ya mereka. Ya, berarti Tapi gue nggak ambil split ke personalnya ya. enggak, gue nggak sedang ngomongin lu personalnya. Tapi masalahnya adalah kok lu nggak mau sesimpel ini kok. Thank you ya Bilar sama siapa Lesti ya? Lesti, gara-gara lu, gue bisa bikin sebuah konten yang gue terinspirasi dari situ. Sama halnya gue bikin konten curhat bang. Deddy Kobuser, thank you ya. Gara-gara lu, gue bikin konten ini. Lu nggak mau say thank you? Gue say thank you kok di WhatsApp. Di sini dong lu bilang. Oke, gue sebelum terjadi hal ini, gue Karena selalu say orang nggak thank you. tahu apa yang lu lakukan di WhatsApp. Makanya ini eksklusif di Mantap. sini. Ini kita suka kalau gitu. Iya kan? Buat kalian semuanya, yang pertama, kalau kalian bilang gue masalah sama Bilar ataupun Lesti, itu tidak. Sebelum kejadian ini viral, baru setelah gue parit, gue langsung bilang sama mereka berdua. Kalau ada sesuatu yang buat kalian tidak terima, WhatsApp gue. Tapi sampai sejauh ini tidak. Karena mereka nggak tahu mau lu apa. Dan gue say thanks sama mereka berdua. Kalau tidak mempermasalahkan ini menjadi sebuah masalah. Ya. Berarti mereka memberikan traffic kepada gue untuk notice apa yang gue lakukan. Ya. Secara tidak langsung itu benar. Dan di sini gue bilang, Bilar, Lesti, di 2020 lu angkat konten Anjay dan gue juga mengangkat konten Anjay. Gue thank you, traffic lu bagus banget, walaupun itu membuli gue. Lu nggak bisa salahin mereka punya konten membuli No. dia. Dia bilang thank you trafficnya. Tapi dia udah Thank you jujur. buat trafficnya. Cuma kurang tulus, Lex. Kan akhirnya kemudian itu membuli dia, kan itu kan masalah dia cara ngangkatnya. Yang bully bukan dianya. Betul. Tapi trafficnya menotisnya dengan cara membuli. Traffic itu bisa datang, wow keren. Atau traffic, wah jelek lu. Itu traffic. Begini maksud gua. Tapi tadi ada sedikit loh dia. Apa tuh? Pas dia akhirnya konten apa sih tadi Pram kita lihat Pram? Ini kan lagi rame nih DPR. Iya. Rame gara-gara di Omnibus Law. di TikTok Omnibus Law. Ya. Terus di TikTok ngesaranin untuk nge-report konten Instagram DPR. Yes. Ya. Karena tidak mewakili rakyat gitu Betul. kan. Nah, terus dia bilang kalau pada di report, DM gue aja kalau akunnya hilang. Gue bilang itu gue ngakak. Saya bisa ada yang repost masih ada orang baik di Indonesia. Karena kan gue salah satu yang mereport akun Instagram dia. Nah, itu lu belum ya? Itu hari ini nih viral ini. Gue bilang sama akunnya itu yang viral report DPR, gue bilang kalau emang nanti DPR akunnya report, gue siap bantu. Ya, gue siap bantu untuk aja, cara-cara enggak. gitu. Karena gue pernah ngalamin. Tapi lihat belakangnya, belakang story-nya adalah sekarang gini. DPR akunnya tidak di-report aja, kita nggak semua tahu kerjanya apa. Apalagi di-report, kita makin nggak tahu. Bapak Ibu yang terhormat di situ bahas apa, benar. kerjanya apa. Kalau menurut gua, platform sosial media resminya dia itu adalah salah satu cara kita masyarakat untuk bisa mengeluarkan aspirasinya, kritikannya, sarannya lewat sosial medianya. Kalau tidak disampaikan, menurut gua yang perlu ditingkatkan kinerja adalah adminnya. Karena adminnya tidak Menurut gue DPR menyampaikan. bubarin aja sih, nggak ada fungsi. Tahan dulu. Nggak ada. Tahan dulu. Jadi DPR Kita belok ke tempat lain, tapi gue mau ngambil intisarinya. Oke. Intisarinya sebenarnya buat gue, kalian berdua adalah seorang konten kreator yang punya cara untuk mengedukasi tiap orang yang ngefollow lo. Ya. Yonglex dengan cara edukasinya buat gue ekstrim, tapi akhirnya edukasi itu sampai. Yang kita belum dapat nih edukasi dari lu nya, karena edukasi itu akhirnya belum sampai. Gue juga nggak ngerti kenapa. Kalau menurut lu kenapa, Lex? Belum sampai. Lu ngerasa udah sampai belum edukasinya? Nggak akan sampai karena memang bukan edukasi. Udah lo ngaku aja itu lu tuh bego di situ. Itu bikin konten itu tuh kagak masuk akal ini. Nggak masuk akal. Kalau lo ngaku cepet dah, lebih lega. Pembelaan lebih enak. gimana, Cuy? Pembelaan gua. Iya. Edukasinya adalah gua menanyakan kepada narasumber yang berkompetensi. Sumbernya juga bego menurut gua. Menurut gua bego. Boleh dong gua ngomong menurut gua bego. Boleh, tapi- Karena risetnya kurang. Maksudnya Yonglex di sini bego adalah meluruskan kurang riset. Bukan kita ngatain orang itu bego keseluruhan, bukan. Maksudnya Oke, ya, untuk benar. masalah konten ini Di mana kurang edukasinya? riset gitu. Lu kan loh. masih nggak tahu kan di mana edukasinya. Oh, Edukasinya adalah gue pengen mentanyakan informasi kepada orang yang memang di bidangnya. Kalau itu kita tanyakan kepada orang yang bidangnya, itu adalah edukasi karena tepat narasumbernya. Nah, lu sebagai orang Perkara narasumbernya bilang A, B, C, D, E, F, G, itu adalah orang yang ngomong memang belajar di situ, kompetensinya di situ, cukup di situ aja. Nah, lu tau nggak apa yang bikin gue nggak Apa setuju? Sekarang gue nanya nih ke Yonglek. Yonglek adalah pakar misalnya kriminal. Gue tanya sama Yonglek, ini ada pembunuhan kucing.
bisa nggak kucing ini kemudian pembunuhnya ini kemudian dituntut? Yonglex bilang, bisa aja kalau pemilik kucingnya itu menuntut. Ya, Oke. Sekarang gua kan punya otak ya. Gua kan cek dulu nih, bener nggak yang dikatakan Yonglex ke bidang-bidang bersangkutan termasuk ke kantor polisi. Sebelum gue mendeliver informasi itu yang dinamakan edukasi. Nah, lu nggak begitu. Omongannya lu Yonglex, lu telan bulat-bulat, lu masukin ke sosial media lu, tujuannya untuk 150 juta engagement. Itu bukan edukasi, Impression. itu endorsement. Side effect-nya endorsement. Iya, side effect-nya endorsement. Boleh nggak kita bersetuju dengan statement gue tadi atau lu boleh, pengen boleh. bantai? Boleh? Boleh dong. Oke, lu oke. Oke dong. Berarti itu ya? Iya dong, kan itu memang endingnya gue mendapatkan endorse, traffic yang banyak, endorse gue buka, Ujung-ujungnya duit. ujungnya duit. Sebenarnya nggak salah tapi nggak salah, tapi yang salah itu kalau lo tetap nggak mau ngaku udah. Iya. Sekarang lo misalnya lo maling nih, udah ketangkap nih sama gua sama Bang Denny nih, set, udah ngaku. Netizen mohon maaf, 2 bulan lalu gue goblok, udah selesai. Gue salah. Kalau maling, iya. Ya, misalnya kan. Misalnya ya, kalau gue bukan maling, jadi tidak ada yang Lu bisa nggak maling, Iya, lu bukan nggak maling, maling, bro. bukan Kita maling. nggak pernah bilang lu maling. Kalau ada yang bilang lu maling, lu nggak maling, gue yang tampol Betul. mukanya. Lu udah ke gap sama gue sama Om Ded, Bang Denny itu kalau ternyata edukasi ini sebenarnya kedoknya nyari engagement untuk endorsement. Udah ketangkep nih ke gap, terus Ya. udah ngaku. Lo emang iya. Nah, Oke. udah selesai. Nah, dari awal gue Cakep ngomong nih. dari Udah awal. ngaku, Cakep nih. enak. Berarti lu setuju bahwa ini tujuannya adalah untuk endorsement. Yes. Gua membuat konten ini, gue terinspirasi oleh si Lesti dan Bilar. Tapi gue bukan personally untuk nyerang mereka. Yes. Itu kan Betul. maksudnya kan? Betul. Oke. Artinya gue tidak menyangka bahwa konten ini akan berkembang menjadi sejauh ini. Betul. Lu tahu nggak side effect-nya selain side effect keuntungan buat lo? Yang lu bilang, wah gue dapat endorsement, Yes. gue bisa kasih uang karyawan gue, kan gue nolong mereka. Iya kan? Yes. Lu tahu nggak di luar sana banyak sekali pro kontra kericuhan yang timbul karena adanya pro kontra kata anjay ini bisa jadi pelanggaran hukum. Orang pada sebel sama lu, Vi. Lu tahu nggak sampai orang DPR bisa berbicara seperti itu karena ada chance ini bisa bikin kerusuhan di dalam negeri. Lu nggak nyangka sampai sejauh itu? Lu setuju nggak? Iya betul. Makanya gue bilang gue nggak expect bakal segede ini. Nah sekarang yang orang pengen denger dari lu kesadaran lu. Kesadaran lu itu aja. Oh efeknya itu bisa sampai kayak gini. Iya. Gimana pertanggungjawaban lo? Betul. Itu kan sebenarnya yang kita mau tunggu gitu. Karena loh. efeknya kemarin mulai besar. Iya. Sampai cuman 2 konten yang gue janjikan 5, gue stop di 2 konten. Itu satu, oke. Buat gue klarifikasi, karena berkembangnya ini bla bla banyak masukan, gue mutusin untuk stop. Ya. Selesai kan? Oh, enggak lah. Nih, Gue gak bahas lagi. Itu Gua satu. kasih Selesai ya menurut lu? Enggak, bukan selesai masalah gue ya. Tapi selesai langkah gue untuk Langkah lu selesai, iya. tentang hal itu. Gue Oke. selesai. Dan tujuan gue kesini, Oke. gue alih konten yang lain, Oke. pembahasan yang lain adalah untuk meredam Iya. yang tadinya dibahas sampai trending, sampai kejadian gedung jaksa kebakar itu ketutup beritanya sama gue. ya. Itu benar bang. IHSG pada tanggal itu drop. Setelah muncul berita gua di IHSG itu kurs dolar, bursa saham, 3 hari kemudian langsung hijau lagi. Sampai kakakku yang main di IHSG, saham forex dan lain bilang, kayaknya ada mafia yang mengendalikan isu untuk menutupi sesuatu hal ini. Kayaknya. Lu jangan kesana Enggak, lagi ntar dong lu. ngobrolnya. Ntar lu mancing lagi di air keruh. Enggak, maksud gua. Tahan dulu, bro. Nah, maksud gua. lu di sini selesai satu masalah, narik konten baru namanya itu. Say. Ntar dulu, Kak. Makanya gua nggak expect. Ternyata efeknya yang bener tadi kemana-mana Iya. itu pada 3 hari itu kemana-mana banget. Betul. Dan gue memutuskan untuk stop. Tindakan yang lu lakukan udah oke. Yes. Sekarang tindakan berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban lu untuk konten yang memang tidak mengedukasi itu apa? Kalau gua nih, tanya nih, kalau gua akan jawab kayak gini. Teman-teman semua di rumah, saya bikin konten, saya kejebak sendiri. Saya goblok. Dan mulai hari ini semua harus bilang anjay. Nah, selesai. Selesai tuh. Itu selesai. Gimana tuh? Lu jangan kalau lu ngotot. Karena hidup kalau lu lah. masih tahan ini, lu masih punya strategi berikutnya. Karena Anjayani baru muncul.
Gue nggak tahu nih anjay yang mana lagi mau muncul. Lu jangan ketawa lu. Lu jangan ketawa lu. Lu jangan ketawa lu. Kayaknya bentar lagi gue mau Anjalati. Gue mau Anjalati nih. Anjayani, Anjalaki. Semua ada anjay-anjaynya. Gue mau Anjalati habis ini viral lagi nih. Masalahnya cuy, orang-orang yang punya nama Anjayani terganggu bro tidurnya. Masa sih? Ada yang DM gue ngomongin soal sampai almarhum Jenderal Ahmad Yani loh. Sama aja. Hati-hati loh. Apa hubungannya? Ya itu dia. Nah, Itu. Maksud gue bisa sampai situ karena kenapa orang udah terlanjur gedek sama lo. Jadi orang jadi hubungin semuanya. Gue pernah ngalamin itu. Cuma bedanya kalau gue tidak mengkedokan itu, edukasi gue dulu. Kayak nih, yang baru viral lagi nih. Sekarang lagu gue 4 tahun yang lalu, lagu featuring Awkarin lagi viral lagi di TikTok. Iya. Yang judulnya Bad. Yes. Lagu itu tuh lagu dislike terbanyak mungkin di Indo. Coba lo cari video klip lain, ada yang dislike-nya 399.000 dislike. 455.000 dislike. Setahu gua, video klipnya Kanye West yang judulnya Famous, yang semua artis-artis telanjang, 4 tahun lalu view-nya itu 45 juta view, itu dislike-nya 611.000 lah. Beda 200.000. 611.000 dengan dislike gue 455.000. Iya. Ini worldwide ya. Lagu Indonesia. Berarti itu masuk dislike paling banyak. Tapi sekarang lagu itu viral lagi dan dibikin di TikTok sama Banyak influencer banyak orang yang appreciate sama liriknya. Oke. Jadi perbedaannya apa? Perbedaannya adalah ini nih yang gue tunggu. perbedaannya adalah itu keresahan gue waktu itu. Awkarin viral, orang pada benci sama Awkarin. Ya. 2016. Sementara poin gue adalah kenapa benci Awkarin? Orang dia cuman ABG putus cinta mau curhat, bedanya dulu curhat di diary, sekarang dia curhatnya di video. Betul. Viral. Akhirnya gue ajakin bikin lagu lebih viral lagi, tapi orang benci. Padahal di lagu itu kagak ada kalimat kasar. Iya. Di lagu itu cuma ngomong, ya gue apa adanya ya begini gitu. Iya. Kan di liriknya itu jelas tuh. Iya. Silakan sukai mereka yang berlagak baik di depan kamera kan. Iya. Kau benci gue yang apa adanya dan silakan sukai mereka yang berlagak baik di depan kamera. Iya. Terus gue ngomongin di lagu itu tentang poin-poin keresahan gue waktu itu. Terus viral, tapi orang gak setuju sama statement gue. Tapi gue gak ngomong itu ngomong edukasi. Ngerti gak? Karena itu keresahan gue doang. Nah kalau di lu perbedaannya gini. Lu mau ngajarin orang, tapi lu ngomong lu mau ngajarin orang harusnya gak usah. Lebih baik lu kalau mau bikin konten, bikin aja konten. Kalau nanti ada orang yang ngeliat dan dia merasa teredukasi, biar dia sendiri yang merasakan. That's good point. Harusnya kayak gitu. Good point. Kalau lu mau berbuat baik, cuma lu ngomong, gua orang baik, gua nyumbang nih jadi kayak pamer kalau menurut gua. Harusnya nggak perlu. Menurut gua setelah lu dengerin lu besok harus coba bikin tato sih kayaknya. Enggak ya? Enggak ya, karena itu kan masing-masing personal ya. Berarti kita nggak bisa membranding seseorang itu hanya berdasarkan satu sisi doang. Karena buat gue pribadi, gue nggak bisa nge-branding lu berdasarkan konten anjay bahwa lu adalah manusia paling buruk sedunia. Lu tau nggak kenapa gue masih menerima lu untuk selalu mau berkolaborasi sama lu? Karena menurut gue lu punya sisi baik yang lu... Dislike-nya paling banyak ya? Dia di tempat gue paling banyak, di tempatnya Dedi lebih banyak lagi gitu loh. Dan lu bangga dengan semua hal itu gitu loh. It's okay gitu loh. Cuma sekarang kita pengen lihat topeng lu buka dong. Lutfi tuh yang mana sih? Oke. Lutfi itu yang mana? Mungkin gini ya bang, munculnya gue di YouTube pertama dengan balutan atau kostum edukator. Iya, lu pengen jadi superhero masalahnya. Nah, mungkin cara gue, kalau tadi gue mengikuti treatmentnya Bang Yoni, ketika lu menganggap ini suatu hal yang baik, lu gak usah ngomong. Itu bikin aja. Itu mungkin, itu akan tidak terjadi seperti ini, efeknya. Iya. Nah, good point-nya ada kenapa gue bilang, gue mendapatkan edukasi di sini nih. Kenapa jadi dia mengedukasi lu? Padahal gue gak berniat kan? Harusnya lu yang mengedukasi dia. Itu maksudnya. Yes, karena semua orang bisa mengedukasi sesuatu hal. Iya. Nah, tadinya gue berharap seperti itu, tapi ternyata fakta di belakangnya salah kaprah, tidak diterima. Ya ini buat pembelajaran gue, kalau next gue membuat konten edukasi lagi, diam-diam aja. Gue harus membuat sesuatu hal yang mungkin tadi ada diselipin ngomongin Bang Yonat. Kalau itu memang baik, lo nggak perlu ngomong baik. Karena nggak ada orang baik yang bilang dirinya baik. Yes. Nah, emosi gue pada saat itu mungkin ya, gue terbalut dengan emosi, gue mengemasnya buru-buru, cara gue bertanyanya juga buru-buru, edukasinya buat gue membalut ini masih kurang, newbie di konten kreator ini.
jadinya jadi kepleset kayak gini. Nah ini kita suka nih kalau udah kesini Nah, nih. gini enak Ini udah. baru enak. Kita tos dulu dah. Bentar, kita break dulu nih. Habis Bentar nih. minum gua. Ayo kasih dia minum dulu lah. Kasihan juga ya. Iya ya. Karena lu ngomong kita isi airnya. Oke, dari sini kan udah kelihatan jelas nih semuanya kan. Nah, gue pengen membuka ini dengan pertanyaannya. Kemarin Yonglex bilang. Nah, gue pengen nanya juga sebenarnya. Lu nongkrong gak sih, cuy? Nongkrong. Tempat nongkrong lu tuh asik gak sih? Asik itu kan persepsi orang beda-beda. Berarti lu nya yang gak asik kali ya pas di tempat nongkrongan ya? Gue bisa mengikuti kok. Misalnya ada orang rokok, ada orang minum, ada apa. Gue bisa membaur. Tapi kan tidak harus gue mengikuti kan. Iya, betul. Ya itu yang gue lakukan. Iya, nah sekarang dengan lu bikin konten ini, lu akhirnya mengakui, ya kan, bahwa tidak mengedukasi. Boleh kita setuju ya? Betul. Oke, akhirnya Yonglex datang dengan edukasi. Sekarang semuanya bisa berbalik-balik loh. Yonglex pernah berada di posisi lu dulu. Betul. Dan mungkin lu nanti akan di posisi Yonglex. Ada banyak nih kerugian yang lu alami. Kita tahu kok. Masalahnya lu coba bersembunyi di balik kelemahan lu. Karena lu pengen nunjukin lu kuat. Buat apa? Untuk mencari uang? Mengorbankan hati? Waduh. Bahas hati lagi. Aduh, aku sudah move on. Jangan dibahas Oh, itu. putus. Oh iya, Bang. Cicaknya sampai bunyi, Pak. Iya, udah jangan dibahas itu. Aku sudah mulai move on. Gue ngerti. Berarti kan semua rezeki kan? Nggak semuanya rezeki. Tadi kan lo bilang tadi Tapi ada. juga gue thanks to God, gue putus di saat gue belum menikah. Oke. Putus di saat belum. Menikah. Oke. Walaupun pada saat 4 tahun kemarin kita Tapi putusnya gara-gara anjay. Udah jangan belok-belok. Jangan belok-belok. Udah kejauhan belokannya. Tar dulu. Gue belum pernah mendapatkan kesempatan ngobrol apa. Tapi gara-gara anjay. Udah. 70% gara-gara anjay pasti. Itu make sense Lutfi. Gue kalau jadi cewek nih ya, anjing laki gue dibenci si Indonesia gara-gara ngomong anjay. Terus gue kalau lagi jalan, gue nih, misalnya nih, jadi cewek lo, gue lagi jalan set, lagi di TV kayak di mana syuting. Mana si Lutfi anjay? Kan gue bete. Akhirnya gue putusin deh cowok gue. Dan lu tahu kan cewek berpikirnya emotionally. Yes. Ini menurut gue ya, menurut gue. Kalau gue jadi cewek, laki gue viral gara-gara anjay terus dibenci, digedekin sama se-Indo, diputusin. Mungkin kenapa? Karena Salsa masih ABG. Ini menurut gue. Berapa sih umurnya? 22. Ya mungkin masih ABG. Mungkin aja dia mutusin lo gara-gara anjay. Nah, lu dari situ berpikir nggak, oh ternyata semua yang kita lakukan itu dampaknya juga tetap dua. Of course. Betul. Sekarang gini, lu bikin konten, lu berpikir bahwa konten ini nanti akan menjadi tumpuan lu untuk maju. Pasti kan lu pengen membawa orang yang lu sayangi maju bersama lu. Yes. Tapi ternyata konten ini membuat lu maju. Tapi orang yang lu sayangin cabut. Iya. Ya, kenapa gue bilang thanks to God? Karena ketika memang dia adalah jodoh gue dan pasangan gue, apapun yang terjadi di dalam hidup gue, jatuh bangun, senang susah, dia akan mendampingi gue. Harusnya begitu. Harusnya. Berarti memang gue ditunjukkan memang bukan jodoh gue adalah ini. Apa yang membuat lu lebih baik daripada Salsa? Oh, gue nggak bilang gue lebih baik daripada Salsa. Karena kalau dari statement lu, lu thanks to God, berarti ya udah Salsa, ya udah lu bukan jodoh yang baik buat gue. No. Dan bisa Lutfi bukan jodoh baik membuat gue. Oke, itu baru enak tuh. Kan belum selesai. Iya, Tadi gue belum tes boleh, juga. boleh. Salsa mungkin bukan jodoh gue karena dia tidak bisa mendampingi gue di saat gue lagi jatuh. Betul. Dan di versi dia, Iya. Salsa bilang seperti ini, mungkin ya. Iya. Lutfi bukan laki-laki yang baik untuk gue jadikan imam. Betul. Karena dia membuat sebuah keadaan jadi seperti ini. Betul. Imam yang baik adalah yang tidak begini. Ini versi dia mungkin ya. Ya itu thanks to God. Padahal Berapa tahun pacaran? 4 tahun setengah. Lama juga tuh putus. Ya, 2018. 8 semester ya? Satu itu. 2018 gue pernah menyatakan simbol cinta kepada dia. Sebagai laki-laki, Tunangan. as personally, yes. Dan she said yes. Berarti komitmen gue adalah dari 2018 Serius memang. sampai tahun 2020. Bahkan kita plan tanggal 2 bulan 2 2022 kita mau maju ke orang tua kita masing-masing. Tapi itu terjadi, tidak terjadi di tahun 2020. 2 tahun lagi ya. Kandas ya. Ya, berarti thanks to God memang bukan jodoh gue sebelum sampai 2022.
Benar. Kalau emang 2022 itu terjadi, gue nikah sama dia. Saling sakit dua-duanya, Bang. Saling sakit dua-duanya. Karena ditunjukkan dengan sampai karakter di situ gue masing-masing. setuju banget. Ya, Karena itu thanks to God buat karena tadi ya. Tuhan punya caranya untuk memisahkan orang dan Gue mempertemukan walaupun orang. gede sama lu, gue belain lu. Kalau lu bener gue belain tetep. Betul. Kalau gue orangnya gitu. Tenang, Fri. Kita Gitu gue. Walaupun lu bego-bego kemarin ya. kita kalau tidak gue gedek. betul. Tapi kalau bener poinnya, ya bener Bang. benar, Kita harus fair. kita bukan mau menghakimi lu. Kita hanya ingin membawa lu ke satu jalan yang kira-kira lu oke nggak dengan jalan ini. Sekarang kan kalau dibilang Tuhan memisahkan lu, iya. Tuhan bisa mempertemukan, iya. Tapi pertanyaannya adalah, kalau akhirnya kita bisa rewind ke belakang dan lu boleh nggak membuat konten ini supaya tidak kehilangan dia. Bisa, iya bisa. Gue tidak akan Lu membuat menyesali nggak sih lu bikin konten ini? semua penyesalan ada di belakang. Karena ini efeknya buruk, ya pasti menyesal. Tunggu, lu menyesali nggak bikin konten ini? Menyesali bikin konten ini, kontennya jujur tidak ya. Tapi menyesali efeknya. Akibatnya. Akibatnya. Oke. You lose a lot or not buat lu. Lu jangan denial. Lu jangan menggantikan itu, oh yang penting kan gue dapat engagement. Lutfi, Gue jujur, gue kalah. Gue kalah karena efeknya sangat-sangat buruk. Hujatannya luar biasa dan gue terbukti ada orang yang sayang sama gue di balik gue memutuskan untuk ini jadi alasan gue untuk meninggalkan lu. Lutfi, lu pikir kita semua nggak sayang sama lu? Ya gue sayang. Gua tahu Kita lu semua sayang. tuh sayang sama lu. Young Lex nih, ini orang paling susah untuk ada. Dia mau datang ke sini karena dia sayang sama lu. Gue tahu. Lu tahu nggak apa yang kita mau lakuin buat lu? Supaya lu kebuka pikiran lu, supaya lu sadar betul bahwa apa yang lu lakuin sebenarnya salah atau enggak. Itu aja, simple. Ya kan gue menyesali kan, Bang? Betul. Dan gue meninggalkan dan tidak bahas lagi. So far itu adalah rasa penyesalan gue dan kesalahan gue. Kenapa terjadi sampai segininya? Kalau gue bisa dimilih, jangan deh. Ya udah. Kalau gue tahu efeknya sampai segini, ya udah gue nggak akan membuat dengan cara seperti itu, dengan konten seperti itu. Toh nyatanya juga gue bisa kok buat konten yang lain. Gue bisa viral dengan cara yang lain. Termasuk gue kritik masalah jangan report akun DPR viral. Tapi tujuan gue adalah bukan gue setuju dengan DPR membuatkan seperti itu. Tapi jangan kita report DPR-nya, akunnya, karena kita Supaya punya... kita bisa ngawasin kan. Iya, supaya kita bisa ngawasin. Itu adalah channel panel. Mungkin kalau itu terjadi di awal munculnya gue, image gue tidak akan sampai seperti ini. Dan gue menyesali, dan gue mengakui, seharusnya gue tidak melakukan ini kalau tahu akibatnya ini. Tapi inilah hidup, Bang. Kita selalu melangkah ke depan dan tidak tahu kita jatuhnya di mana, kita mendapatkan berkah, kita mendapatkan pertolongan di mana. Semua akan tahu kalau kita jalan dulu. Oke. Ketika kita tahu, ketika jalan yang sini ternyata salah, kita menyesali, dan gue tidak melakukan lagi. Itulah manusia. Anjayani itu apa? Anjayani ekspresi gue ini. Makan. Nggak apa-apa itu ekspresi dia. Yang perlu dipertanyakan berarti sekarang Anjay udah boleh apa enggak? Gak pernah bilang enggak loh, Bang. Oh. Boleh aja. Sebagai orang yang mempopulerkan Anjay di tahun 2020 dan Young Lex Alumni 18. alumni 18, kami menunggu statement, boleh nggak kami berucap Anjay? Dari awal gue bilang boleh ngomong anjay, ngomong anjing pun boleh, ngomong bangsat pun boleh. Misalkan tempatnya kan. Tempatnya. Kita ditangkap nggak? Enggak lah, orang gua nggak buat RUU-nya. Selesai. Ya, udah selesai berarti. Selesai. Iya. Selesai. Kelar ya? Selesai. Berarti kita semua boleh diulangin biar kita sama-sama aman nih. Karena gue takut ditangkap juga. Ya. Semua masyarakat Indonesia mau ngomong apapun boleh, termasuk anjay, anjing, bangsat, apapun bahasa kotor yang lainnya boleh. Silahkan. Tahu tempatnya, tujuannya kepada siapa, itu aja. Kalau yang ditujukan itu merasa nyaman, makin akrab, boleh aja. Nah, ya benar. cakep. Itu bagus tuh poinnya. Gue suka, tapi itu general. Nah, Gue pengen yang Apa lagi? khusus ya. Khususnya? Yang khusus adalah Anjay aja, nggak usah bobo anjing. Anjing nggak ikutan soalnya. Oke. Karena ya, Ulangi nggak enak lagi dia. berarti. Ah. Siapapun masyarakat Indonesia, kalau mau ngomong anjay, Anjay ya. ya. Sorry, throw up. Kita tunggu nih, mau potong pita soalnya. Mau ngomong anjay, boleh-boleh aja. Yang penting tujuannya mengakrabkan. Ya.
kalau membuat suasana cair boleh. Kalau sampai jadi orang emosi ya kembali lagi sama individual yang ngomong dan mendengarkan. Ya. Dan gua tidak pernah membuat Anjay itu sampai jadi pidana. Ya. Karena itu ranahnya kepolisian, DPR, RU dan lain-lain, KUHP. Ya. Bebas-bebas ada freedom of speech. Salah satu dengan kalian ngomong anjay. Tapi freedom of speech itu ada aturannya juga. Ada batasannya. Ada batasannya. Ya. Ketika freedom of speech disampaikan kepada orang dan orang itu tidak terima, freedom of speech-nya dipertanyakan. Oke. Nanti akan dikaji sama pihak-pihak yang berkenan. Oke. Nah, Sah. Oke, sah. Oke, sah. Nih, maaf nih. Abang-abang udah kenal saya kenal abang. Belum, saya belum kenal Anda. Saya Enggak, masih mencari tahu tentang Enggak, Anda maksudnya ini kan sebenarnya. sudah akrab, Iya, ya iya. kan? Gue bilang anjay. Ya boleh lah. Bang, gue sharing masalah lagu dong, gue pengen ngeluarin lagu baru. Oke. Boleh nggak? Kenapa jadi bikin lagu?